butuh waktu yang lama buat saya melihat bahwa anak ini punya bakat untuk bisa tampil di industri musik Indonesia loh. Ya, jadi ini acara yang biasa kami lakukan minimal tuh kalau nggak satu kali atau dua kali dalam setahun. Dan kebetulan di akhir atau penghujung tahun ini saya membuat satu mini album lagu-lagu saya yang dinyanyikan oleh Richelle Cheris yang tadi didengarkan oleh teman-teman media semua. Itu adalah 4 lagu dari 5 lagu yang ada di dalam album dari Richelle. Jadi pada hari ini Richelle menyanyikan tadi yang sudah dirilis di semua platform media. Tadi ada apa aja judulnya? Ada Kau Kan Bahagia, Sahabat Setia, Negeriku Indonesia, dan Itu Indonesia. Kenapa pilihannya jatuh ke Richelle untuk menyanyikan 4 lagu? Sebenarnya waktu di awal itu saya membuat project album itu ada sekitar 10 penyanyi gitu ya. Dan Richelle sekarang usianya berapa? 8 tahun. Nah, Richelle ini termasuk yang salah satu yang termuda gitu, dan waktu itu kita mulai di bulan Juli itu baru 1 lagu. Kemudian karena saya lihat dia mampu untuk punya kesempatan lebih, akhirnya saya berikan lagu-lagu lagi sampai akhirnya nggak terasa menuju akhir tahun ini ternyata sudah sampai terkumpul 5 lagu. Jadi akhirnya ketika sudah 5 lagu saya bilang, yaudah deh kita keluarkan mini album aja gitu. Tadinya nggak pernah terpikir gitu, istilahnya uji coba lah gitu dari semua anak-anak yang berbakat di Voice of Indonesia, dan saya lihat Richelle punya bakat ini yang luar biasa ya. Profesor sendiri mengalami kesulitan nggak mengarahkan Richelle? Kalau kesulitannya adalah Richelle itu sebenarnya Richelle sekolah di mana? Saya Lorensia 10 tahun silam. Oke, Asanta Lorensia. Nah, yang kesulitan saya adalah karena Richelle tuh setiap hari itu di sana berbahasa. Oh ya, bahasa yang diajarkan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah itu, jadi ketika ngajarin lagu-lagu yang kayak tadi gitu, ada beberapa lagu Indonesia agak sulit gitu, karena sepolos itu dia bertanya ke saya ini artinya apa gitu, padahal menurut saya itu tadi itu gitu. Karena padahal menurut saya tadi itu bahasanya udah sangat gampang ya, bahasa tentang mencintai orang tua, mencintai teman, pemandangan apa gitu, tapi dia benar-benar nggak mengerti di awal gitu, jadi mengajarkan itu sih yang sulit gitu. Dan untungnya setelah dikasih tahu dia baru mulai mengerti, dan sempat di beberapa bulan pertama ini kita udah promo main di Jakarta, kemudian kita berangkat kemarin kita sempat promo di Bali juga membawakan lagu-lagu tadi. Richelle bawain 4 lagu. Richelle, apa sih yang dialami tadi kesulitan di atas panggung, ada nggak? Kos-kosan mungkin? Itu pas nada-nada dia kayak nggak bisa nyampe, tapi nanti aku berusaha itu bisa. Berarti mengatur pernafasannya untuk nada tinggi ya Richelle ya? Karena kalau mereka ini kan bergabung di Voice of Indonesia itu kalau jam lesnya itu kan setelah jam sekolah. Jadi mereka sekolah dulu, jadi ketemu saya tuh selalu sore. Dimana kalau sore itu tuh mereka udah panas gitu kan, karena seharian udah main-main, udah teriak-teriak gitu. Jadi udah panas nih kalau nyampe ketemu saya. Nah kalau kayak tadi jam segini nih masih baterainya masih 5 watt nih, jadi belum panas gitu. Itu sih kadang-kadang itu kendalanya. Maria, tapi dengan banyaknya penyanyi-penyanyi cilik nih, apa sih yang meyakinkan sehingga memakai Richelle untuk membawakan karya-karya Maria? Kalau saya tuh, bukannya saya bilang udah jago banget ya, tapi karena saya lumayan banyak di Voice of Indonesia itu udah banyak mengeluarkan istilahnya bakat-bakat yang sekarang ada di belantika atau kancah dunia musik di Indonesia. Jadi nggak butuh waktu yang lama buat saya melihat bahwa anak ini punya bakat untuk bisa tampil di industri musik Indonesia tuh. Dan ketika saya lihat Richelle itu ada. Karena ada orang yang bisa menyanyi, banyak penyanyi, tapi nggak banyak yang bisa menjadi entertainer. Nah, Richelle tuh punya the whole package. Dia punya paket itu. Dia bisa nyanyi, tapi juga bisa jadi seorang entertainer. Tapi ketika
bicara penyanyi anak saat ini kan, sorry kalau bisa disebut jarang atau langka dengan penyanyi anak, bahkan lagu-lagu anak pun langka gitu loh. Seberapa optimis Kak Rio sendiri untuk mengorbitkan seorang penyanyi? Kalau saya sih berpikir bagaimanapun mereka-mereka yang seusia Richelle gini punya pangsanya ya, karena khususnya kayak sekarang kan kalau di sekolah SD itu ada lomba yang diadakan setiap tahun tuh FLS 2M, di mana mereka menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Kadang-kadang udah nggak ada lagi, selain lagu-lagu dulu tuh kan lagu-lagu Sherina gitu, tapi sekarang udah makin banyak karena ada lagu-lagunya Queen Salman, ada lagu-lagunya Naura, tapi Naura pun sekarang ya udah dewasa gitu. Jadi sekarang kita butuh nih yang kayak Richelle nih gitu. Makanya saya pikir saya tetap berusaha hadir di, walaupun mungkin porsinya di dunia musik itu nggak terlalu banyak, tapi ini pasti akan jadi sesuatu yang dibutuhkan gitu. Makasih Kak Rio. Ya, Richelle, lagu yang paling sulit yang kamu nyanyi dulu yang mana? Yang lagu yang paling sulit mungkin yang siapa itu pertama-tama itu susah dihafalin, tapi karena aku itulah Indonesia. Ya, karena di lagu-lagu yang dua lagu yang unsur Indonesia itu saya menginsert ada beberapa bahasa daerah. Jadi bayang ya, maksudnya bahasa Indonesia aja dia udah belibet gitu, yang bingung artinya, apalagi tiba-tiba ada bahasa daerah gitu ya. Kadang-kadang kalau ngajarin ke anak-anak seperti usianya Richelle gini, kalau saya lagi ngajarin medley daerah ke mereka, dia tuh kalau ngeliat teks tuh dia bisa nanya gini, ini what language, ini from what nation gitu, sepolos itu. Karena mereka pikir ini dari negara mana sih gitu, mereka nggak tahu itu bahwa ini dari Jawa atau dari Batak atau dari Irian, mereka nggak tahu. Mereka benar-benar kurang ya gitu, sekarang itu kurang dengan pendidikan musik. Richelle, gimana cara membagi waktu kamu antara belajar dengan menyanyi? Tapi memang Richelle ini ya energik sekali. Itu berapa kali kalau seminggu ketemu berapa kali? Privat sekali, terus layar satu lagi. Jadi seminggu 2 kali ketemu saya. Di luar itu kalau ada latihan khusus karena memang ada event, dia akan ketemu lagi dengan saya gitu. Jadi memang anaknya passionnya di situ sih ya gitu. Jadi mau ketemu saya berapa kali pun dia nggak masalah, karena dia memang demen gitu untuk menekuni bidang musik. Kalau Richelle, penyanyi favorit yang di Indonesia siapa sih? Atau terus pengen seperti siapa? biasanya aku sukanya Oh, Queen Salman. Kenapa? Alasannya kenapa? karena dia nyanyinya bagus, habis itu bisa dalam movie Jumbo. Oh, oke. Karena film yang baru kemarin hits ya, Jumbo ya, jadi Queen Salman. Ada keinginan buat kesana juga ya? Misalnya mungkin lagu-lagunya nanti bisa jadi soundtrack film atau apa? Ada keinginan? Pengen gak sih lagunya bisa masuk ke soundtrack film juga, atau lagu kamu sendiri gitu yang bakal ditayangin di bioskop? Pengen gak sih? Oh, kemarin Richelle sempat ikutan apa tuh project film Indonesia itu apa? Kemenangan sejati. Apa judulnya? Kemenangan sejati. Kemenangan Sejati itu project short movie. Oh, short movie. Oh, jadi dia pernah juga. Saya bahkan nggak tahu kegiatan dia di luar, dia ada semacam short movie bersama Muzaki ya. Judulnya Kemenangan Sejati. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.